Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, benar, inilah yang menjadi kerinduan hati kami untuk sungguh-sungguh terhubung kepadamu, untuk sungguh-sungguh memiliki hidup yang melekat kepadamu. Nah untuk itu, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengarahkan hati kami melekat padamu, terhubung denganmu. Untuk itu siapkanlah hati kami ya Tuhan, berikanlah kami hati yang lunak, hati yang mau dibentuk, sehingga kami pun boleh menjadi pribadi yang terhubung dengan Tuhan. Pribadi yang boleh dengan setia menghidupi kebenaran firman-Mu. Bapa, mampukan juga hamba-Mu tengah-tengah keterbatasannya, kiranya kuasa daripada Roh Tuhan saja yang memampukannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada malam hari ini kembali kita boleh sama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah Grace Transform Our Desire. Bagaimana anugerah itu mengubahkan hasrat kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk melihat sebetulnya apa sih hasrat itu? Nah Bapak Ibu, definisi yang umum yang saya temukan ya ketika bertanya sebetulnya apa itu hasrat. Jadi secara mendasar hasrat adalah dorongan batin dalam diri manusia yang menggerakkan seseorang untuk menginginkan, untuk mengejar dan menilai sesuatu sebagai penting, sebagai bernilai. Jadi sesuatu yang mendorong, menggerakkan dirinya untuk menggapai sesuatu, memperoleh sesuatu yang dia anggap itu bernilai. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu akui bahwa kita semua lahir dan bertumbuh dengan ada hasrat. Kita semua pada saat ini pasti menyimpan atau memiliki hasrat. Saya pikir ini adalah bagian yang natural dalam diri manusia. Bahkan terus-menerus berkembang. Bahkan bisa juga berubah tahun demi tahun, memasuki fase kedewasaan, hasrat itu bisa berkembang, bisa berubah. Contoh hasrat misalnya untuk sukses dalam pekerjaan, dalam perkuliahan. Hasrat untuk menjalin keintiman, menjalin suatu relasi. Hasrat untuk kaya raya, hasrat untuk punya kekuasaan, punya power. Bisa jadi itu dimiliki oleh setiap kita. Dan hal itu tentu normal. Satu hal yang wajar, satu hal yang lazim. Karena Bapak Ibu hasrat sebagai kapasitas ya, kita berbicara sebagai kapasitas manusiawi sebetulnya netral, sifatnya netral. Namun kita tahu bersama pada akhirnya kerusakan manusia karena dosa mengakibatkan hasrat itu menjadi rusak. Keseluruhan diri manusia itu rusak termasuk hasrat itu sendiri. Maka dari itu baik sumber, tujuan, output semuanya pada akhirnya ke arah negatif. Cenderung menjadi negatif. Karena diri manusia itu sendiri telah rusak oleh karena dosa. Kita ambil contoh ya, misalnya hasrat untuk kaya. Jika ada seseorang ya yang kesulitan, ini karena faktor yang dia alami ya, secara finansial dan karena dia lemah secara ekonomi dia mengalami penindasan. Maka sangatlah wajar pada akhirnya dia itu memiliki hasrat untuk kaya, dia memprioritaskan uang di atas segala sesuatu. Karena dia berkaca pada kondisinya sekarang, dia lemah secara finansial, dia nggak punya kuasa dan dia mengalami penindasan. Maka wajar bagi dirinya dia berpikir bahwa ketika dia punya uang, dia bisa lepas dari situasinya sekarang. Jadi ada hasrat untuk kaya yang juga didorong oleh situasinya. Maka bisa jadi dia mengorbankan banyak hal, relasi, integritas, bahkan kesehatan. Dan outputnya bisa sangat negatif. Bisa jadi ada korupsi yang dia lakukan, ada penipuan, bisa jadi ada penggelapan. Atau bisa jadi juga ada eksploitasi. Dan kita bisa nilai bersama-sama
Bahwa pandangan bahwa hasrat turut membawa dampak buruk nampaknya adalah pandangan yang universal. Misalnya peperangan. Ada hasrat di balik peperangan yang terjadi. Kita tahu ya baru-baru ini peristiwa Donald Trump yang bisa menculik presiden yang sekarang ya kita tahu beritanya ingin menguasai Greenland. Bapak Ibu bisa nilai apa hasrat di balik itu semua. Di balik dia bisa mengatakan di depan media dia mau menguasai, mengambil Greenland, cepat atau lambat. Kemudian eksploitasi lingkungan yang sama-sama kita juga saksikan. Banyak hutan-hutan ya dieksploitasi. Kita bisa nilai apa hasrat di balik itu semua. Genosida, kebencian. Dalam skala mikro, perseorangan, ada orang melakukan pembunuhan. Karena mungkin ada hasrat benci, pelecehan, karena ada hasrat seksual yang tidak terkendali. Pencurian, ada hasrat menginginkan. Begitu mendalam. Maka hasrat yang turut membawa dampak buruk itu sebetulnya adalah satu pandangan yang universal. Setiap orang tahu, ya tidak peduli dia dari agama mana, dia menganut filsafat apa ya. Rata-rata orang tahu bahwa hasrat yang buruk ya yang tidak terkendali membawa dampak yang buruk baik secara makro ya, secara luas atau secara perseorangan, secara mikro. Berkaitan dengan itu juga, maka kita akan bertemu beragam cara bagaimana menghadapi hasrat, bagaimana mengendalikan hasrat. Jadi tidak eksklusif pada kekristenan saja, akan ada banyak prinsip dari beragam agama, filsafat, pemikiran-pemikiran, atau dari teologi. Yang pertama yang saya temukan dalam permenungan saya, itu asketisme. Jadi mungkin ini praktik yang Bapak Ibu sudah tahu ya. Praktik menyangkal atau menahan keinginan fisik maupun psikologis demi mencapai tujuan spiritual. Jadi gerakan ini ekstrimnya adalah mematikan hasrat secara sengaja. Karena dianggap hasrat ini mengganggu pertumbuhan spiritual. Bentuknya bisa beragam ya. Meditasi atau mungkin ya sampai ke tahap melukai diri. Puasa secara ekstrim gitu ya, sama sekali tidak makan, menolak minum. Nah tujuannya jelas, yaitu agar mematikan hasrat. Jadi hasrat ini dinilai sebagai suatu hal yang negatif. Dan kehidupan manusia yang sejati dalam pandangan ini adalah kehidupan yang mampu mengalahkan bahkan mematikan hasrat. Apapun bentuk hasrat tersebut. Jadi pada akhirnya ya sudah. Fokusnya hanya sekedar meditasi ya, berdiam diri, mengalihkan pikiran dari hal-hal yang akan membawanya sampai akhirnya berhasrat. Pokoknya dia matikan hasrat tersebut. Nah satu lagi Bapak Ibu, kontras yang lain adalah hedonisme. Nah berbeda ya secara kontras, hedonisme ini adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kepuasan materi sebagai satu tujuan utama. Tujuan yang paling penting dalam kehidupan. Maka apa yang terjadi, hasrat itu harus terus-menerus diikuti secara intens. Karena dalam pandangan ini percaya bahwa ya ketika hasrat itu bisa diikuti, bisa dipuaskan, disitulah ada kebahagiaan sejati. Maka hasrat ini sebagai suatu hal yang positif gitu ya. Tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah kepuasan hasrat. Secara tersirat ini pandangan ini mengisyaratkan manusia sejati ya berlawanan dengan yang tadi. Manusia yang mampu dengan bebas memuaskan dirinya. Menjawab apa yang menjadi hasrat bagi dirinya. Memenuhi hasrat demi hasrat dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu mungkin pandangan yang lebih di tengah-tengah begitu ya. Kita melihat dari agama begitu ya, ada ajaran Buddha dan Hindu. Kalau kita lihat sekilas ajaran ini seperti di tengah-tengah karena tidak ekstrim yang sampai menekan atau ekstrim sampai kita mengikuti gitu ya tanpa peduli batasan. Saya baca secara sekilas gitu ya dan saya menyimpulkan bahwa ajaran Buddha Hindu itu sebetulnya berbicara tentang mengendalikan hasrat. Nah kita sering mungkin miss ya pada ajaran Buddha itu mematikan. Tapi sebetulnya mereka berbicara tentang mengenali hasrat diri. Ada hasrat yang negatif, ada hasrat yang positif, ada hasrat yang baik. Lalu tentang bagaimana kita sadar terhadap diri kita sendiri. Mana nih yang positif?
Kapan ketika hasrat itu muncul, hasrat negatif itu muncul ketika momen apa? Lalu kita awas diri, kita coba kendalikan, kita alihkan. Self-awareness ya. Jadi ini dari ajaran agama ya, khususnya Buddha dan Hindu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, baik itu pandangan asketis ataupun hedonisme atau kedua ajaran agama tadi, intinya berbicara tentang usaha manusia untuk melihat, mengenali diri demi mampu mengendalikan hasrat. Jadi penekanannya ada pada usaha manusia, perjuangan manusia, cara demi cara yang manusia, seseorang itu pikir efektif bagi dirinya untuk bisa mengendalikan hasrat. Karena tadi satu pandangan yang umum bahwa hasrat yang tidak terkendali outputnya juga sangat destruktif, sangat negatif. Jadi intinya tadi adalah berbicara tentang usaha manusia untuk melihat, mengenali diri demi mengendalikan hasrat. Nah sekarang kita sama-sama lihat firman Tuhan. Bagaimana seharusnya orang percaya itu berespon terhadap hasrat. Saya mengajak kita membuka dari Filipi 3 ayat 8 sampai 14. Mari kita sama-sama buka Filipi 3 ayat 8 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berkaca dan kita melihat sosok Paulus, apakah dia pribadi yang sama sekali tidak memiliki hasrat dalam hidupnya? Apakah dia sosok pribadi yang mampu mengalahkan hasrat-hasrat dalam hidupnya? Saya pikir tidak juga. Nah, di ayat yang sebelumnya kita sebetulnya bisa menemukan bagaimana dia ini membanggakan dirinya. Dia ini orang Ibrani asli, bangsa Israel dari suku Benyamin. Bahkan dia berani sampaikan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya apa? Artinya dia menempuh sekian waktu, fase dalam kehidupannya untuk belajar sebagai seorang Farisi. Untuk mengenal Taurat, untuk mengerti aplikasi dari Taurat. Kemudian tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan karena memang tertulis, Bapak Ibu bisa cari bagaimana orang-orang nabi-nabi pengajar sesat, ya memang boleh untuk dihukum mati. Pengajar-pengajar sesat. Nah, pada saat itu orang Kristen lah yang dianggap orang Yahudi sebagai seorang yang sesat. Dia menganiaya, membunuh. Paulus setuju ketika Stefanus itu dirajam, dia setuju. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia berani menyampaikan itu pada jemaat Filipi. Dia tidak bercacat. Tentu ada usaha mati-matian sampai di titik dia berani berkata bahwa aku tidak bercacat. Pasti dia berusaha. Dan di balik itu tentu ada hasrat yang mendorong dia sampai mungkin tanda kutip gila-gilaan gitu ya. Yaitu hasratnya menjadi benar di hadapan Allah.
dia lakukan itu semua karena di belakangnya ada sebuah hasrat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Nah, kita nilai sebetulnya benar atau salah hasrat ini. Sebetulnya memang tidak otomatis ya kita nilai salah gitu ya. Tetapi adalah mustahil untuk bisa benar di hadapan Allah yang kudus. Sedangkan hidup seorang manusia yaitu secara natur berdosa, telah rusak oleh dosa. Mungkin secara ya kita katakan niatan gitu ya, itu baik. Kita nilai mungkin mulia begitu ya, pengen didapati benar. Tetapi pada akhirnya juga akan gagal. Karena kita tahu firman Tuhan sendiri mengatakan dengan konsisten usaha manusia yang saleh, religius sekalipun tidak mampu membuat manusia berkenan di hadapan Allah. Yesaya 64 ayat 6 yang sangat familiar. Demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Roma 9 ayat 31 sampai 32. Intinya ini tentang bangsa Israel yang dikatakan mengejar hukum. Tetapi pada akhirnya dalam pengejaran mereka pun tidak sampai kepada kebenaran itu. Karena mereka mengejar bukan karena iman, melainkan sebatas perbuatan mereka. Kemudian dalam Ibrani, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Segiat apapun orang itu berusaha. Lantas mengapa bisa seseorang itu begitu giat? Walaupun mungkin tidak ada janji ya bahwa kamu akan benar kalau melakukan ini dan itu. Walaupun mungkin dia tidak akan tahu sebetulnya dia sudah cukup baik atau belum. Ya karena Bapak Ibu pada akhirnya karena tidak ada jaminan ya. Ketulusan, kemurnian dan semangat Paulus untuk menyenangkan Tuhan hanya berakhir dalam kepuasan diri atau rasa aman. Karena tidak ada variabel yang jelas dia sudah cukup baik atau belum, maka untuk dia memperoleh rasa aman, bagaimana Bapak Ibu? Ya dia lakukan aja sebanyak-banyak ya. Nah itu kan menolong dia untuk bisa merasa sudah cukup baik, sudah cukup benar. Karena toh tidak ada jaminannya, tidak ada variabel yang jelas. Harus sampai berapa ribu perbuatan baik. Harus sehari berapa kali misalnya. Tidak ada jaminan yang jelas. Maka ya sudah wajar seseorang seperti Paulus itu, seorang yang dikatakan Farisi, orang Ibrani, sedemikian rajin, sedemikian giat. Bahkan dia rela menganiaya sesama manusia. Karena titik akhirnya ada pada rasa aman tersebut. Bahwa dia dalam perasaannya sendiri gitu ya, menilai dia sudah cukup baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai sini ya kita lihat sejenak. Kalau tadi di awal beragam filsafat dan ajaran agama memang mampu menawarkan manusia untuk berespon terhadap hasrat demi mencapai kepuasan dan ketenangan diri. Namun tidak ada jaminan kepuasan tersebut adalah satu kepuasan yang sejati. Memang menawarkan beragam cara. Dan yang kedua, kalaupun hasrat tersebut ya kita ubah deh, bukan kepada diri kita. Kalaupun kita arahkan kepada Allah, usaha religius manusia yang telah rusak oleh dosa akan tetap gagal. Jadi pada akhirnya bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen berespon terhadap hasrat harus kita apakan gitu ya. Nah kita lihat ada titik transformasi dari pribadi Paulus. Ada ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Titik transformasi yakni pengenalan akan Kristus. Kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Berulang kali ia tekankan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus, akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Bapak Ibu dalam pembacaan saya, perenungan saya, kata yang dipakai ini eskalasi begitu ya. Jadi Paulus ini seperti ingin menekankan bahwa benar setelah dia kenal Kristus, semua yang lalu itu kuanggap rugi, aku lepaskan semuanya. Kuanggap sampah. Jadi ada eskalasi untuk meyakinkan jemaat Filipi bahwa semua itu tidak berarti lagi. Paulus tidak hanya menyadari semua pencapaiannya di masa lalu adalah sia-sia.
Tetapi selama ini ia telah menghidupi hasrat yang sia-sia. Dan setelah menerima Kristus, yang pertama-tama ia lakukan, ia lepaskan semua itu, anggap sampah, tidak berguna. Dan kita lihat, bukan berarti hasrat itu jadi hilang, ya, bukan berarti Paulus menjadi manusia yang tidak berhasrat sama sekali. Kita lihat ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, berlari-lari kepada tujuan juga ini bahasa hasrat. Tetap ada satu hasrat dalam diri Paulus yang kini telah ditransformasi. Dan kini hasrat yang telah ditransformasi tersebut menggerakkan hidupnya. Jadi hasrat yang baru, ada hasrat yang baru. Tidak lagi cara yang lama. Ini ada cara yang baru yang menggerakkan segenap hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan tadi ada hadiah gitu ya, yang menjadi tujuan dari Paulus. Nah dari penafsir yang saya baca, Moises Silva, hasrat Paulus mengejar hadiah bukanlah pencapaian di akhir lomba, melainkan berbicara tentang panggilan Allah yang sejak awal mengarahkan seluruh hidupnya untuk semakin serupa, untuk bersekutu dengan Kristus hingga mencapai kepenuhan dalam keselamatan tersebut. Jadi kita lihat, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia agak membingungkan begitu ya, seolah-olah hadiahnya itu panggilan surgawi. Tapi sebetulnya dalam penafsiran panggilan surgawi itu yang mengawali perjalanan Paulus. Yang pada akhirnya hasratnya itu digerahkan, membawanya untuk memiliki satu persekutuan dengan Kristus, conformity to Christ, damai Kristus dalam perjalanan pengudusannya. Jadi bagaimana pada akhirnya dia boleh semakin dekat dengan Kristus, mengenal Kristus, bersekutu dengan Kristus. Jadi arahnya kini yaitu kepada Kristus. Itulah hadiah yang terus dia lakukan dengan penuh hasrat. Semakin mengenal Kristus. Memperoleh satu keselarasan dengan Kristus. Ada damai di dalamnya. Kita lihat transisinya sekali lagi gitu ya. Pasca Kristus ya. Ia mulai berbicara mengenai Kristus. Kalau sebelumnya dia akui, dia banyak berbicara tentang kebanggaan dirinya. Identitasnya yang mungkin pada saat itu membanggakan. Membuat orang terkagum. Kegiatan demi kegiatan yang mungkin orang nilai itu bisa luar biasa. Dia berbicara tentang dirinya sebelum dia mengenal Kristus. Taurat yang sedemikian banyak itu dia bisa hafalkan, dia bisa pahami, dia bisa praktikan. Bahkan sampai ke titik ekstrim itu dia menganiaya, membunuh orang-orang yang dia nilai sesat. Dia banyak berbicara tentang dirinya. Tetapi setelah Kristus, dia tidak lagi melihat pada dirinya. Yang kerinduannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kerinduannya adalah mengenal Kristus. Yang adalah suatu proses. Dan dengan setia bersekutu dalam penderitaan. Dia yang dahulu menganiaya. Sekarang dia bisa berkata bahwa dia rindu bersekutu dalam penderitaan Kristus. Penderitaan yang dulu Kristus rasakan. Dia juga rindu bisa berbagian di dalamnya. Bukankah ini satu transformasi yang radikal, yang luar biasa, yang dialami oleh Paulus ketika hasrat tersebut ditransformasi oleh Tuhan. Maka bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, dari kesaksian yang Paulus alami, yang ia sampaikan kepada jemaat Filipi, terlebih dahulu kita harus ingat bersama-sama. Hanya anugerah Kristus yang mampu mengubahkan hasrat manusia dari hasrat yang buta. Hasrat yang kita pikir akan memuaskan diri kita. Hasrat yang kita pikir akan membawa kita kepada suatu kebahagiaan yang sejati. Atau bahkan hasrat yang kita pikir akan menyenangkan Tuhan melalui tindakan, kegiatan, aktivitas keagamaan kita. Sebetulnya itu adalah suatu hasrat yang bisa dikatakan buta. Karena kita punya hasrat yang telah rusak oleh dosa yang tidak terkendali. Ketika Kristus mengubahkannya,
maka hasrat tersebut kristosentrik, berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu, di luar Kristus, pada akhirnya upaya-upaya kita hanya akan memimpin kita kepada suatu pengejaran yang melelahkan. Pengejaran-pengejaran yang mungkin fana, jauh memuliakan Tuhan, atau mungkin bahkan kita terikat oleh hasrat tersebut yang akhirnya membuat kita terus-menerus berdosa, terus-menerus melukakan hati Tuhan. Karena kita menjadi budak dari hasrat tersebut dan bahkan hidup kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita pikir kita mengejar satu kebahagiaan hidup, kita justru semakin jauh dari sumber kehidupan itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang bisa kita sama-sama renungkan menjadi aplikasi dalam hidup kita. Kita perlu ingat bersama Bapak Ibu, di dalam hidup, di dalam Kristus, bukan lagi berbicara tentang menekan hasrat, memeriksa ya, dengan kekuatan sendiri. Tentu dalam taraf tertentu itu bisa menolong kita. Ketika kita merasa emosi, ya, dalam taraf tertentu bisa menolong. Tetapi bukan itu lagi pusatnya. Jika masih terus kita berkutat dalam hal itu, sama saja akhirnya dengan cara-cara dunia yang berbicara tentang kontrol diri, cara-cara aturan, tekad, dan sebagainya. Namun perlu kita ingat, sebetulnya perubahan itu tidak dimulai dari aku, dari diriku yang mampu menguasai diriku. Tetapi dari aku, dari kita yang mengenal siapa yang menguasai hidup kita. Perubahan akan hasrat dimulai ketika kita sungguh-sungguh mau mengenal Kristus yang menguasai hidup kita. Bapak Ibu, saya pikir kita cenderung ya berpikir kita yang lebih tahu tentang diri kita. Kita yang paling tahu bagaimana ya mengendalikan diri kita, hidup kita. Kita kenal hasrat-hasrat dalam diri kita. Nah, mungkin ada cara-cara yang biasa kita lakukan. Tapi sebetulnya hasrat itu bisa sama-sama kita arahkan dengan tepat kalau kita mengenal Kristus yang adalah penguasa, pemilik hidup setiap kita. Dan Paulus sendiri mengajarkan bagaimana kita bisa mengenal Kristus agar akhirnya mengenal Kristus itu bukan menjadi suatu hal yang abstrak. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan. Yang mana di dalamnya Kristus itu diwahyukan bagi kita semua. Kristus itu dinyatakan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita itu dinyatakan. Firman Tuhan juga menjadi cermin bagi kita untuk melihat hidup kita. Apa yang mungkin masih menjadi kebobrokan, apa yang mungkin masih menjadi kesalahan. Firman itu yang menolong kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengenal isi hati Tuhan. Oleh karena itu saya mendorong kita semua membaca, merenungkan. Bukan hanya sekedar sebagai formalitas belaka. Tetapi sebagai suatu kerinduan kita untuk mengenal Dia. Dan Kristus itu semakin penuh dalam hidup kita. Biar Ia yang menguasai hidup kita. Kristus yang memenuhi hati kita. Dan yang kedua adalah persekutuan. Di dalam persekutuan itulah seringkali kita dinyatakan kesalahannya, bukan? Hasrat-hasrat buruk kita dinyatakan mungkin oleh rekan. Tidak mungkin iman kita bertumbuh itu dalam isolasi, dalam kesendirian. Tetapi semakin kita setia bersekutu, bersinggungan dengan sesama rekan, di dalamnya kita juga akan belajar. Kalau mungkin masih ada hasrat yang salah, dinyatakan oleh rekan kita. Atau mungkin kita juga bisa menyatakan kepada rekan kita hasrat yang keliru. Dan di dalamnya kita bisa sama-sama bertumbuh. Jadi di dalam Kristus, tidak lagi kita memusatkan aktivitas kita, kegiatan kita untuk menekan hasrat, memeriksa. Tetapi justru mengenal Kristus, semakin mengenal Dia di dalam hidup kita. Kristus yang berkuasa dalam hidup kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di dalam Kristus bukan berarti
kita mematikan hasrat sama sekali menjadi pribadi yang tidak memiliki hasrat. Tetapi kita tidak membiarkan identitas lama kita menentukan arah hasrat kita. Kita beroleh satu orientasi yang baru, yakni kepuasan Allah. Kalau mungkin dahulu kita masih cenderung menjadi pribadi yang mencari apa yang bisa memuaskan hasratku. Kita kejar kepuasan kita. Kini di dalam Kristus harusnya berubah. Kita cari apa yang memuaskan Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan. Apa yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita belajar untuk menguji setiap intensi kita. Bapak Ibu, saya yakin di antara dua orang pelayan begitu ya. Di antara dua orang itu bisa ada perbedaan intensi. Bisa jadi ada satu orang yang murni untuk melayani. Bisa jadi ada satu orang yang tujuannya adalah validasi diri. Untuk itu kita belajar menguji intensi kita. Bukan semata-mata berbicara tentang salah atau benar. Tetapi apakah hal ini, apakah keinginan ini membawa hidupku semakin dekat dengan Tuhan atau nyatanya semakin jauh dari Tuhan. Itu yang mungkin bisa menjadi variabel ketika kita menguji intensi kita. Membawa hidup kita semakin dekat, semakin rindu dengan Tuhan. Atau justru semakin jauh dan hanya untuk kepuasan diri kita semata. Dan yang kedua adalah kita tentu berdoa memohon pimpinan roh. Setiap kita masih terbatas, setiap kita masih jatuh dalam hasrat yang salah. Setiap kita mungkin masih kesulitan. Tapi kita percaya Allah Roh punya kuasa. Yang sungguh-sungguh mampu menolong kita. Yang sungguh-sungguh boleh mengarahkan hasrat kita yakni hanya untuk kepuasan Allah. Hanya untuk meninggikan Tuhan. Sehingga hidup kita pun untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita boleh sungguh-sungguh jadi pribadi yang setia menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita belajar bagaimana kita mau semakin mengenal Kristus dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita menundukkan hasrat tersebut di bawah Kristus. Dan yang kedua adalah bagaimana kita tidak menjadikan kepuasan hidup kita sebagai orientasi hasrat, melainkan hanya kepuasan Allah saja yang menjadi arah hasrat kita. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Allah yang kembali mengingatkan setiap kami. Kalau mungkin masih ada hasrat yang salah, hasrat yang berpusat pada diri, hasrat yang berpusat pada ego setiap kami mohon ampun. Dan kami memohon biar daripada kuasa Roh Kudus saja yang memimpin hasrat kami untuk boleh sungguh-sungguh mengenal Allah, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Boleh sungguh-sungguh kami boleh memuaskan hati Tuhan saja, menyenangkan Tuhan saja. Biar Allah Roh Kudus mampukan kami boleh dengan setia menghidupi kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.